Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dulur-dulurku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi. Dan kali ini teman-teman saya ajak mantau kembali si Legi dan si Bagas nih teman-teman. Jadi ceritanya tadi pagi ada sedikit insiden ya. Ada sedikit kejadian ketika saya ngasih makan biasa pakai tangan seperti ini. Kebetulan ada ayam gitu ya. Ada ayam, akhirnya ditubruk ya. Ditabrak sama ayam itu ya sangkarnya ini. Akhirnya sepertinya sedikit trauma jadinya gitu. Jadi saya setelah itu agak siang tadi, karena ini kita sudah agak sore nih ya, kita ngetik videonya, ngambil videonya ini sudah agak sore. Itu kayak agak takut tadi siang saya kasih makan, nggak responnya nggak segarcep yang kemarin, gerak cepatnya itu kurang. Nah, ini kemudian kebetulan juga di perkutat si Mulyo sama si Tentrem itu juga gelabak-gelabak hari ini teman-teman. Saya sendiri ya belajar ya, sambil belajar merasakan gitu loh, kok kayak gini ya ini kembali ke teman-teman ya, sebelum saya nyampaikan ini mau dipercaya atau tidak, ini yang saya rasakan memang ketika kayak bad mood itu istilahnya, kayak di dalam perasaan kita ini nggak enak itu kadang beberapa perkutut itu kalau kita dekati juga bereaksi gitu, gelabak-gelabak gitu. Jadi saya nggak mau panjang lebar ya membahas itu tentang mitosnya dan sebagainya, enggak, tapi yang beberapa kali saya rasakan itu seperti ini ya, mungkin itu kebetulan saja kan gitu. Saya menyampaikan ini, nge-share ini ya, barangkali nanti ada teman-teman yang punya kejadian yang sama ya, mendapat kejadian yang sama, mendapati kejadian yang sama, punya pengalaman yang sama itu ya. Mungkin Cak Anto atau teman-teman yang lain pernah nggak melakukan kayak gitu. Jadi beberapa kali ya saya pernah mengalami ketika perasaan ini kayak kurang nyaman itu, kadang perkutut ini kita dekati tidak mau gitu. Kalau saya sendiri ini pernah curhat sama Pak Eko yang kita sempat review Delimuan itu ya, sama Pak Eko. Beliau sendiri yang mengatakan memang kalau kayak ketika kita lagi kurang enak itu loh perasaannya, itu memancarkan energi negatif yang memang ya, kayak semacam perkutut ini bisa sensitif. Oke, sampai di situ saja. Saya karena nggak ahlinya, nggak pakar kalau mau ngobrol soal itu gitu. Oke, kita kembali si Bagas sama si Pian gitu. Dan sebelum tadi saya ngajak teman-teman untuk memantau. Ini saya mau ngecek lagi, ini belum saya coba lagi untuk memantau apakah dia masih ada sisa-sisa memori paniknya tadi ketika ditabrak ya, ayam. Masih ada enggak, nanti kita cek ya. Saya sudah sediakan pakan ini. Nah sebelumnya ini teman-teman kita ajak nyapa berapa yang tadi saya catat ya. Ada Cak Gondrong, ada Bang Cak Gondrong ini Sidoarjo kalau nggak salah. Cak Gondrong ini kemarin belum ini ya, mungkin saya sudah sampaikan Cak, yang disentot kayaknya harus diganti nama Cak ini. Mungkin kemarin kelupaan, belum ada di kolom komentar ini Cak Gondrong. Karena si sentot ini kemungkinan besar saya yakin itu betina gitu. Jadi kayaknya kalau nggak pas itu kalau namanya sentot. Mudah-mudahan di video ini Cak Gondrong bisa nonton dan direspon di kolom komentar gitu. Kalau enggak ya nanti saya ganti namanya gitu Cak, mohon maaf gitu. Kemudian kalau ada sahabat kita yang hadir, ternyata Bang Alteza itu dari Purwokerto gitu. Terima kasih Bang Alteza sudah berkenan untuk memantau channel saya. Kemudian Mas Sugeng itu dari Banyumas ya. Terima kasih tadi sudah juga berkenal mampir di channel saya. Jadi beberapa dulur-dulur yang baru yang tadi berkomentar ini, terima kasih ya. Kemudian tadi dapat chat lagi, dapat komentar lagi dari Mas Bosman channelnya. Ini soal prediksi umur dan prediksi jantan atau betina gitu. Kalau prediksi umur di dalam kita prediksi perkutut itu insya Allah nanti coba kita bahas di live streaming lah. Nanti biar langsung ada feedback kalau barangkali ada penyampaian saya yang harus disebut.
Tapi sebelumnya coba kita pantau lagi teman-teman, dia sudah mau respon nggak kalau makan ini. Tadi sempat nggak mau respon ya. Ayo guys, maaf guys. Ayo guys. Alhamdulillah, ini sepertinya sudah kembali mentalnya teman-teman. Ya, mungkin karena kelaparan juga itu. Ayo, makanya tadi sengaja saya agak ini, biasanya setiap ada lewat kesempatan tak kasih makan. Tadi siang kisaran duhur itu saya tes, belum mau respon, masih kayak panik. Ini mungkin tingkat laparnya sudah semakin meningkat, akhirnya dia mau makan. Nah, ini bisa menjadi pengalaman teman-teman. Kalau teman-teman sedang melakukan proses penjinaan dengan cara pola pengaturan makan, dibikin lapar kayak gini, mungkin ada kalanya teman-teman dapat kendala seperti tadi. Jadi tiba-tiba ada peristiwa yang membuat perkutut yang sedang kita jinakkan itu trauma gitu, merasa takut. Dan itu kalau teman-teman coba mengulang lagi, menjadi pakan dengan dipegang seperti ini, kadang nggak mudah gitu. Jadi mengembalikan dia ke mental yang lama, yang ke mental yang sebelumnya, itu langsung mau respon itu nggak mudah. Nah, ini masih sensitif sekali ini kan, lihat pergerakan kamera langsung seperti itu. Nah, saran dari saya kalau teman-teman mengalami seperti itu, kalau berminat mempraktekkan seperti yang saya lakukan, ya modal utama itu sabar. Jangan terprovokasi, jangan kehilangan kesabaran. Dan langkah kedua, bikin dia sangat lapar gitu. Jadi ngasihnya lagi agak lama gitu. Agak lama itu kalau ukuran peristiwa hari ini ya, ini tadi pagi, terus pagi itu sekitar jam 8 ya. Jam 8 saya kasih makan dengan cara saya pegang seperti ini. Terus ada peristiwa itu jam 10-an, itu saya kasih makan enggak mau ya, cuman sebentar. Terus kemudian siang hari sekitar duhur saya kasih juga belum mau. Lah ini sekitar jam 2 siang ya. Jam 2 siang sudah mau, ini sudah tingkatan laparnya sudah memuncak mungkin ya. Nah, itu tadi kisaran waktu-waktunya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mengalami peristiwa yang sama, itu bisa mungkin ini bisa menjadi salah satu referensi ya yang saya alami ini. Jadi coba aja di jeda-jeda nggih. Jam segini oh kok belum. Jangan langsung menyerah terus pakannya ditaruh di dalam nggih. Kalau untuk si piye ini pengalaman yang saya alami ini, sebenarnya memang sebaiknya dipisah. Kalau nggak salah kemarin Bang Ari nggih, Bang Ari Jaya itu kalau nggak salah itu komentar untuk sebaiknya dipisah nggih, si Bagas dan Pian ini. Nah, saya juga sudah minat karena kemarin sebenarnya misinya si Bagas ini membuat Pian ini supaya ngerti caranya notol di dalam sangkar ini teman-teman. Karena pertama awal-awal saya memelihara yang Pian ini, kalau nggak dilolot dia nggak tahu caranya makan. Padahal si piye itu sudah waktunya notol ya, sudah bisa matuk-matuk sendiri sebenarnya gitu. Tapi karena tidak terbiasa makan dicepuk ya, akhirnya perlu diajari. Nah, yang kayak gini ini juga beberapa kali saya temui itu informasi dari teman-teman ya. Ketika kita dapat burung dari liaran yang masih liar, itu biasanya tidak semuanya langsung ngerti ketika makanannya ditaruh di cepuk gitu. Karena kebiasaannya apalagi kayak perkutut kayak gini kan makannya biji-bijian yang berserakan di tanah. Jadi butuh kayak semacam adaptasi penyesuaian. Itu awal-awalnya mungkin kayak dikasih makan ditabur di bawah sangkarnya gitu. Nah, kemarin sudah saya lakukan untuk si piye itu, tapi kayaknya
belum, karena mungkin ya masih stres juga nggih, karena si piye ini didapat dari mulut itu, nangkap di malam hari pakai lem itu si piyean itu. Dan sudah saya coba dengan tips itu, dengan cara saya taburi di dasar sangkar, tapi tetap nggak mau, dan dapat saran dari Cak Anto untuk digabung dengan 1 ekor perkutut dewasa. Dan saya pilih si Bagas ini karena yang sudah cenderung tenang perkututnya itu ya baru si Bagas ini. Dan alhamdulillah itu bisa berhasil, si piyeknya bisa ngerti oh cara makannya dicepuk kayak gini. Nah ini sudah mulai ini tadi teman-teman, mungkin sudah merasa terisi perutnya, jadi sudah agak kurang respon lagi. Jadi menurut saya poin yang bisa jadi catatan kita kali ini adalah dalam proses penjinaan, ketika perkutut itu mengalami peristiwa yang bikin mental dia ngedon, ya, kayak dalam kasustik ini tadi ditubruk ayam ya, ditabrak ayam. Kalau dalam kasus yang lain itu bisa misalkan sangkar jatuh, itu juga bisa bikin mental perkutut kita agak stres gitu ya, menurun. Mudah-mudahan ada manfaat teman-teman yang bisa kita dapati dari video ini. Insyaallah kita berjumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.